Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya teman-teman? Semuanya dalam keadaan baik ya? Puji Tuhan. Oke teman-teman, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan, yang semangat ya. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Yuk nyanyi lagu ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay, puji Tuhan. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau rukun satu dengan yang lain ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Haleluya. Shalom teman-teman. Wah, bagaimana? Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, teman-teman bisa duduk manis, duduk yang baik supaya teman-teman bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Sebelum kita mulai cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersaksi bagi Tuhan, dan sekarang kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati waktu ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita kita hari ini yaitu Bayi Musa. Wah, siapakah bayi Musa itu? Nah, ayatnya ada di dalam Keluaran 1. Wah, siapakah bayi Musa itu teman-teman? Teman-teman bisa dengarkan dengan baik ya. Ayatnya ada di dalam Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai dengan 22 dan Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Teman-teman di rumah bisa buka Alkitabnya ya, terus teman-teman bisa baca. Nah,
Teman-teman, minggu ini kita akan mendengarkan bagaimana kelanjutan kisah tentang bangsa Israel. Ya, pastinya teman-teman masih ingat kan cerita tentang keluarga Yakub yang pindah ke Mesir? Ayo, masih ingat? Nah, apakah masih ada yang ingat beberapa total keluarga Yakub yang akhirnya tinggal di Mesir? Ayo, ada yang masih ingat? Termasuk keluarga Yusuf ya. Nah, betul, benar sekali. Totalnya berjumlah 70 orang. Wah, hebat semuanya, masih ingat nih ya. Nah, setelah beberapa puluh tahun lewat, teman-teman, bangsa Israel yang berasal dari keturunan Yakub bertambah banyak di negeri Mesir, teman-teman. Yusuf telah mati pada saat itu. Nah, Raja Firaun yang dikenal dengan Yusuf juga telah mati, teman-teman, pada saat itu. Nah, sekarang yang memerintah di Mesir adalah Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan yang sama sekali tidak mau beramah tamah dengan orang Israel. Jadi Firaun ini orang yang tidak menyukai bangsa Israel. Nah, pada saat itu bangsa Israel menjadi terlampau banyak, menjadi sangat banyak, teman-teman. Sudah mencapai lebih kurang 2 juta orang. 2 juta orang itu jumlah yang sangat banyak ya, teman-teman. Nah, sehingga Firaun menjadi takut pada saat itu. Jangan sampai bangsa Israel menguasai Mesir, menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada bangsa Mesir. Jadi pada saat itu Firaun dia ketakutan, wah ini bangsa Israel ini bertambah banyak ini. Jangan sampai nanti bangsa Israel bisa menguasai Mesir karena mereka kuat dan lebih banyak. Nah, dia punya ketakutan seperti itu. Nah, karena itu Firaun menekan bangsa Israel dan menjadikan mereka seperti budak ya, yang bekerja siang dan malam. Nah, mereka disuruh bekerja membangun kota-kota perbekalan di Mesir. Orang Israel harus menyediakan batu-batu bata dalam jumlah yang sangat besar, teman-teman, untuk mendirikan kota-kota tersebut. Nah, sedangkan orang Mesir sendiri apa yang mereka lakukan? Orang Mesir sendiri tinggal menikmati hasil pekerjaan dari orang Israel. Wah, mereka duduk enak-enak menikmati pekerjaan yang orang Israel lakukan. Ternyata walaupun orang Israel ditindas oleh orang Mesir pada saat itu, Tuhan itu tetap berpihak kepada orang Israel dan menyertai dan memberkati orang Israel, teman-teman. Nah, waktu Firaun melihat orang Israel tetap diberkati oleh Tuhan dan makin bertambah banyak, maka Firaun membuat rencana yang jahat terhadap orang Israel. Nah, Firaun pada saat itu membatasi pertumbuhan orang Israel. Firaun pada saat itu memanggil para bidan. Nah, kalau teman-teman tidak tahu, bidan itu sekarang seperti suster di rumah sakit, tapi mereka hanya menolong para ibu-ibu yang melahirkan. Jadi disebutnya bidan ya, teman-teman. Nah, pada saat itu Firaun memanggil para bidan. Dia memanggil para bidan dan meminta mereka untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Nah, dengan cara melemparkan bayi-bayi tersebut ke sungai Nil. Kalau anak perempuan boleh dibiarkan hidup. Karena kan kalau anak laki-laki itu lebih kuat ya, teman-teman. Kalau anak perempuan ya dibiarkan hidup. Nah, pada kenyataannya waktu bidan-bidan yang mau menolong ibu-ibu Israel melahirkan pada saat itu, ternyata Tuhan memberi kekuatan yang sangat luar biasa kepada ibu-ibu Israel tersebut, teman-teman. Para ibu tersebut bisa melahirkan sebelum bidan-bidan itu datang untuk menolong mereka. Bahkan mereka bisa melahirkan dengan selamat, teman-teman. Luar biasa ya. Tuhan menolong mereka. Jadi bidan-bidan tersebut tidak bisa melaksanakan perintah dari Firaun untuk membunuh anak laki-laki. Dan juga karena bidan-bidan tersebut juga ternyata takut akan Tuhan. Sehingga mereka membiarkan bayi laki-laki dari orang Israel tetap hidup. Karena mereka takut akan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Firaun setelah mendengar berita ini? Firaun menjadi sangat marah. Dia marah sekali kepada bidan-bidan. Karena bidan-bidan itu tidak mentaati perintahnya.
Namun Tuhan tetap berpihak kepada bidan-bidan juga, sehingga Firaun tidak bisa menghukum para bidan tersebut. Nah, teman-teman, pada saat itu ada salah seorang ibu dari orang Israel bernama Yokebed dan suaminya bernama Amram. Nah, baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Orang tua bayi ini berusaha agar tangisan bayi ini tidak terdengar sampai keluar. Karena para prajurit orang Mesir bergiliran menjagai tempat di mana tempat orang Israel itu tinggal. Jadi prajurit orang Mesir ini mereka berjaga di depan. Mereka mendengar apakah ada tangisan bayi. Nah, tentunya kalau misalnya tangisan bayinya semakin kencang suaranya, pasti akan kedengaran sampai keluar. Dan anak itu pastinya akan dibunuh ya teman-teman. Tapi orang tua ini menjaga supaya jangan sampai suara bayi ini terdengar sampai keluar. Nah, jadi waktu bayi tersebut sudah berusia 3 bulan, teman-teman, orang tuanya tidak bisa lagi menyembunyikan tangisan bayinya. Karena pastinya semakin besar bayinya, juga semakin keras suara tangisannya ya. Jadi orang tua bayi itu membuat sebuah perahu kecil dan memberi ter. Pada saat itu mereka memberi ter di dasar perahu agar tidak bisa masuk ke dalam air yang mengalir itu tidak bisa masuk ke dalam perahu karena mereka menggunakan keranjang begitu dijadikan perahu untuk bayi ini dimasukkan ke dalam situ, lalu mereka meletakkan bayinya ke dalam keranjang atau perahu kecil tadi dan mereka meletakkan perahu atau keranjang tersebut di Sungai Nil. Mereka meletakkannya dengan pelan-pelan, kemudian mereka menghanyutkan dan mereka menyuruh Miriam. Miriam itu saudara perempuan atau anak perempuan dari orang tua ini tadi, disuruh untuk menjagai adiknya. Nah, waktu pagi hari, para putri Firaun bersama dayang-dayangnya atau pembantu-pembantunya biasanya mereka turun ke sungai untuk mandi. Waktu pagi hari, putri Firaun bersama dayang-dayangnya atau pembantu-pembantunya turun ke Sungai Nil untuk mandi, teman-teman. Mereka melihat ada perahu kecil atau keranjang kecil. Itu apa ya? Wah, kok kayak keranjang kecil begitu. Terus putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya mengambil keranjang tersebut. Terus lalu mereka melihat dan membawanya ke putri Firaun. Waktu tutup perahu itu dibuka atau tutup keranjang itu dibuka, ternyata ada seorang bayi laki-laki dan kebetulan bayi itu menangis, teman-teman. Maka jatuhlah belas kasihan putri Firaun pada saat itu karena sebenarnya dia tahu, wah ini sepertinya bayi orang Israel yang dihanyutkan. Tetapi dia punya belas kasihan, teman-teman. Sepertinya aku harus memelihara bayi ini. Aku harus mengambil bayi tersebut. Lalu bayi tersebut diambil oleh putri Firaun untuk dipelihara, untuk dibesarkan. Nah, putri Firaun menamai bayi tersebut adalah bayi Musa, teman-teman. Karena katanya, karena aku telah menariknya dari air waktu Maryam melihat adiknya sudah diambil oleh putri Firaun, segeralah Maryam menghadap putri Firaun. Dia datang kepada putri Firaun dan meminta agar bayi tersebut dapat diberikan ASI atau susu dengan baik. Jadi putri Firaun mengizinkan Maryam membawa bayi Musa tersebut untuk disusui oleh ibunya sendiri. Tapi dengan perjanjian kalau bayi tersebut sudah tidak lagi menyusui, putri Firaun bisa mengambilnya kembali untuk menjadi anak asuh dari putri Firaun, teman-teman. Jadi putri Firaun menemukan bayi Musa dan mengambilnya untuk menjadi anak asuhnya ya. Nah, Maryam membawa bayi Musa tersebut, yaitu adiknya sendiri, pulang ke rumah untuk disusui oleh ibunya sendiri. Nah, keluarga ini terhindar dari ancaman pembunuhan karena putri Firaun yang telah mengambil bayi Musa untuk menjadi anak asuhnya. Luar biasa, berarti rencana mereka berhasil ya teman-teman. Nah, teman-teman, dari cerita ini apa yang dapat kita ambil? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Ternyata
Apa yang dilakukan oleh orang tua Musa ini teman-teman, merupakan tindakan iman yang luar biasa. Walaupun ada ancaman dari Firaun, tapi orang tua Musa tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan melindungi bayi mereka. Dan Tuhan menghargai tindakan iman tersebut dan menyelamatkan Musa dari ancaman untuk dibunuh ya teman-teman. Musa diselamatkan karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup Musa. Ya, melalui Musa itu Tuhan mau menyelamatkan dan memberkati bangsa Israel. Nah, Tuhan juga punya rencana yang indah bagi kita masing-masing ya, teman-teman. Tidak terkecuali Kak Desi maupun teman-teman di rumah. Tuhan ingin agar kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Nah, untuk itu Tuhan mau menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan sudah menempatkan kita di sekolah yang sekarang teman-teman semua bisa belajar dengan baik. Tuhan telah menempatkan kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Nah, ini itu bukan suatu kebetulan ya. Tapi ini merupakan rencana Allah, rencana Tuhan yang indah bagi kita. Sekarang kita harus mencari tahu nih, apa rencana Tuhan yang indah itu. Rencana Tuhan bagi si A berbeda dengan rencana Tuhan bagi si B dan banyak lagi teman-teman. Jadi kita harus mencari tahu apa rencana Tuhan bagi kita secara pribadi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa berdoa meminta agar Tuhan menyatakan rencananya yang indah bagi kita semua ya. Teman-teman mau berdoa? Mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa rencana Tuhan bagi hidupku? Ya, teman-teman bisa berdoa kepada Tuhan, tanyakan kepada Tuhan, apa rencana Tuhan yang indah yang terjadi dalam hidupku? Oke teman-teman, semuanya kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti kita akan berdoa bersama, tapi kita mau ayat hafalan dulu ya teman-teman. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada dalam Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Nah, pendek sekali ya, bisa ini. Oke, teman-teman harus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Nah, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, mau menjadi berkat bagi sesama kami di manapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Nah, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.